I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Nurul Akbari dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan otot pada hewan. Kalian tuh udah tahu belum sih apa itu jaringan hewan? Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan otot adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel otot dan dapat berkontraksi dan berperan dalam pergerakan organ tubuh. Fungsi dari jaringan otot sendiri adalah sebagai alat gerak aktif pada hewan yang memungkinkannya untuk bergerak, berpindah sesuai dengan keinginan hewan tersebut. Yang pertama, ada otot polos. Otot polos merupakan jenis otot yang geraknya dikontrol oleh saraf tak sadar. Ciri-ciri otot polos, yang pertama, bentuk selnya itu seperti gelondong dengan kedua bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya itu melebar. Inti sel berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak adanya itu di tengah selnya. Aktivitas selnya itu ternyata lambat loh, tetapi tidak mudah lelah. Oleh karena itu, otot polos mampu berkontraksi dalam jangka waktu yang lama. Kerja otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf tidak sadar. Otot polos memiliki struktur yang lebih kecil daripada otot lurik. Yang kedua, ada otot lurik. Otot lurik merupakan jenis otot yang terletak pada rangka manusia untuk menggerakkan rangkanya. Otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus, memanjang, atau yang disebut juga myofibril, dan mengandung banyak inti sel. Ciri-ciri dari otot lurik sendiri yaitu bentuk selnya silindris, panjang, dan bagian ujung-ujungnya itu agak runcing, tetapi agak bulat juga pada bagian yang berbatasan. Memiliki banyak inti sel dengan berbentuk silindris dan letak inti selnya itu ada di bagian pinggirnya. Aktivitas sel pada otot lurik itu cepat tapi mudah lelah. Oleh karena itu, jaringan otot lurik tidak dapat berkontraksi dalam jangka waktu yang lama. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh otak. Jadi kerja itu dipengaruhi oleh otak ya guys. Sehingga bersifat volunteer, yaitu Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan pada dinding-dinding jantung. Otot jantung memiliki struktur seperti otot rangka, namun berbentuk kayak anyaman gitu karena adanya percabang-cabangan. Ciri-ciri dari otot jantung sendiri itu yang pertama, bentuk selnya itu silindris, bercabang-cabang, dan dengan percabangan yang saling memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak pada bagian tengah sel. Dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat. Kerja otot jantung juga dipengaruhi oleh saraf otonom, sehingga bersifat involunteer, yaitu bekerja di luar kesadaran. Otot jantung hanya terdapat pada organ jantungnya. Kesimpulan dari penjelasan saya kali ini adalah jaringan otot adalah jaringan-jaringan yang disusun oleh sel-sel otot dan dapat berkontraksi dan berperan dalam pergerakan organ tubuh. Jaringan otot dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jaringan otot polos, yang kedua ada jaringan otot lurik, dan yang terakhir ada jaringan otot jantung. Perbedaannya itu, jaringan otot polos itu terletak pada dinding lambung, usus, dan organ dalam lain kecuali jantung. Jumlah inti dalam otot polos itu juga banyak. Terus bentuk otot polos sendiri itu gelondong.
strukturnya itu bergaris-garis, tipe kerjanya itu volunteer. Kalau otot lurik sendiri melekat pada rangka-rangka, jumlah inti selnya cuma 1, bentuknya itu silindris tapi memanjang, terus strukturnya itu polos, dan tipe kerjanya itu involunteer. Yang terakhir ada otot jantung, letaknya itu ada di jantung, jumlah inti selnya hanya 1 seperti otot lurik, bentuknya silindris tapi bercabang-cabang, strukturnya itu bergaris-garis, dan tipe kerjanya itu sama seperti otot lurik yaitu involunteer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!